Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Bidan Cartis, bertugas di Puskesmas Kecamatan Cilinci. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Kehamilan itu merupakan suatu hal yang fisiologis untuk semua perempuan, tapi di sini ada beberapa kondisi yang beresiko untuk hamil, yang kita kenal dengan 4 terlalu. Yang pertama, terlalu muda, yaitu usia ibu kurang dari 20 tahun. Terlalu tua, usia ibu lebih dari 35 tahun. Terlalu sering dan atau terlalu dekat, yaitu jarak antara anak itu kurang dari 2 tahun. Yang keempat, terlalu banyak melahirkan, lebih dari 4 kali melahirkan. Dalam kehamilan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita kenal dengan tanda bahaya pada ibu hamil, yang bila tanda-tanda ini ditemukan, kita harus segera ibu hamil dibawa ke fasilitas kesehatan, baik bidan, puskesmas, ataupun rumah sakit. Di antara tanda-tanda itu yaitu muntah terus-menerus dan tidak mau makan. Ini harus segera ditata laksana karena akan menimbulkan ibu menjadi kurang gizi dan mengakibatkan bayinya menjadi stunting. Janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Normalnya selama 12 jam itu minimal 10 kali bergerak. Demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius karena ibu akan mengalami dehidrasi, dan ini biasanya diakibatkan karena adanya infeksi. Bengkak kaki, tangan, dan wajah atau disertai dengan sakit kepala, bahkan disertai dengan kejang. Ini biasanya disertai dengan tekanan darah tinggi. Perdarahan pada hamil muda atau hamil tua itu merupakan tanda bahaya karena pada normalnya ibu hamil itu tidak mengeluarkan darah sedikit pun. Air ketuban keluar sebelum waktunya. Selain tanda bahaya kehamilan tadi, masih ada beberapa masalah pada kehamilan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, biasanya terasa sakit pada saat BAK atau buang air kecil, atau keluar keputihan dari kemaluan, dan ini merupakan tanda infeksi yang sangat berbahaya. Terjadi demam, menggigil, dan berkeringat, itu biasanya terjadi pada daerah endemis malaria karena itu merupakan tanda gejala malaria. Batuk lebih dari 2 minggu, diare berulang. Yang selanjutnya itu jantung berdebar-debar atau nyeri dada. Itu biasanya merupakan salah satu ada gangguan dari jantung. Sulit tidur dan cemas yang berlebihan itu merupakan tanda bahwa ibu itu ada masalah dengan kejiwaan. Setelah melalui kehamilan selama 9 bulan, kita akan masuk ke dalam masa persalinan. Persalinan juga merupakan suatu hal yang fisiologis. Namun ada beberapa kasus tertentu yang harus kita perhatikan. Di sini ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan yang merupakan tanda bahaya pada persalinan. Yang pertama, perdarahan melalui jalan lahir. Ibu mengalami kejang, biasanya disertai dengan tekanan darah tinggi. Tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir, biasanya terjadi pada posisi kehamilan yang posisi bayinya melintang. Ibu tidak kuat mengejan karena terlalu lelah. Air ketuban berwarna hijau dan berbau. Ini merupakan tanda-tanda infeksi. Ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat yang diakibatkan karena kontraksi yang terlalu kuat. Dan ibu juga tidak kuat mengedan. Hal-hal seperti ini yang harus segera dirujuk ke rumah sakit. Setelah melahirkan, kita masuk ke masa nifas yang lebih kurang sampai 42 hari atau 6 minggu. Dalam masa nifas ada beberapa ibu yang mengalami gangguan juga yang memang perlu kita perhatikan dan segera ditindaklanjuti. Biasanya terjadi perdarahan lewat jalan lahir yang melebihi dari normal, demam lebih dari 2 hari dan suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, keluar cairan berbau dari jalan lahir yang merupakan tanda-tanda infeksi. Kadang terjadi juga payudaranya bengkak, merah, disertai dengan rasa sakit. Itu biasanya terjadi ada infeksi di payudara. Kemudian ibu mengalami bengkak di wajah, tangan, kaki, dan disertai dengan sakit kepala, bahkan disertai dengan kejang. Dan ibu kadang ada juga yang mengalami ibunya kelihatan murung, gelisah, menangis tanpa ada sebab apapun. Mungkin ini ibu mengalami depresi atau gangguan dengan kejiwaannya.
Setelah bayi lahir dan dinyatakan sehat, kita lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini dengan cara bayi diletakkan di atas perut ibu selama minimal 1 jam. Bayi dibiarkan mencari puting susu ibu sendiri. IMD ini merupakan langkah awal keberhasilan dari menyusui secara eksklusif dan tentunya dilakukan pada bayi yang sehat. Setelah melakukan IMD, kita akan merawat bayi secara rutin. Dalam hal merawat bayi, kita juga harus memperhatikan gejala-gejala yang berbahaya yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu misalnya tali pusatnya kemerahan sampai ke dinding perut, berbau, kadang bahkan bernanah. Tijah bayi berwarna agak pucat, yang normalnya kalau bayi baru lahir tuh warnanya hijau dan berangsur menjadi kuning atau kecoklatan. Bayi mengalami demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, mengalami diare bahkan disertai dengan muntah-muntah. Kulit bayi dan warna bola matanya berwarna kuning. Bayi juga kelihatan otot-ototnya itu lemah, lunglai, atau bayi kebiruan. Biasanya itu karena kedinginan atau kita kenal dengan hipotermi. Bayi menangis dan merintih terus-menerus. Biasanya ini terjadi ada infeksi. Terus bayi mengalami sesak napas, bahkan ada yang sampai mengalami kejang. Yang terakhir, bayi tidak mau menyusu. Itu biasanya tanda awal dari bayi mengalami tetanus neonatorum. Nah, pada bayi perempuan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, ada tradisi untuk sunat bayi. Setelah diteliti, ternyata sunat pada bayi perempuan itu tidak dianjurkan dan tidak ada manfaatnya untuk kesehatan, bahkan itu sangat berbahaya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.